Teman-teman, melanjutkan diskusi kita yang tadi. Dari peserta, apakah ada yang ingin menambahkan pemaparannya? Gubis. Ya, silakan. Gavin. Ya, saya ingin menambahkan pemaparan dari Sean tadi mengenai sistem pemerintahan UUD 1950. Sistem pemerintahan yang dianut Konstitusi UUD 1950 itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dianut oleh konstitusi RIS, yaitu konstitusi sebelum UUDS ini. Yaitu disebut juga dengan sistem parlementer semu atau kuasi parlementer. Ketidakmurnian semu parlementer pada masa UUDS ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden yang seharusnya oleh Parlemen, pasal 51 ayat 2. Kedua, kekuasaan Perdana Menteri sebagai Ketua Dewan Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden, yang seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Pasal 46 ayat 1. Kemudian pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden dengan menunjuk seseorang atau beberapa orang pembentuk kabinet, yang lazimnya oleh Parlemen terdapat pada pasal 50 Junto 51 ayat 1. Kemudian pengangkatan atau pemberhentian menteri-menteri dan kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden, seharusnya oleh Parlemen pasal 51 ayat 5. Dan yang terakhir, Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan selain sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Seharusnya itu terpisah, terdapat pada pasal 45 Junto 46 ayat 1. Sekian, Bis. Gavin atas tambahan pemaparannya. Selanjutnya saya ingin menambahkan sedikit tentang UUDS 1950. Jadi sesuai dengan sistem parlementer yang dianut oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, kekuasaan pemerintah negara atau eksekutif dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Menteri, sehingga kebijaksanaan pemerintah dipertanggungjawabkan oleh Dewan Menteri kepada DPR. Kekuasaan perundang-undangan atau legislatif dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Pemilihan Perwakilan Rakyat, kecuali dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Sekian tambahan dari saya. Bagi teman-teman lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, mungkin selanjutnya kita membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Roni, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Pis. Ya. Dewa. Pis. Iya, Dewa. Iya, Pis. Apa yang menyebabkan UUDS sekarang tidak dipakai lagi, Pis? Bisa diulang, Bu ya? Pertanyaannya, Bu ya? Apa yang menyebabkan UUDS tidak lagi dipakai? Oh iya, baiklah. Jadi pertanyaan Saudara Dewa adalah apa yang menyebabkan UUDS tidak lagi dipakai? Mungkin teman-teman lain ada yang bisa menjawab?
Bisa kena jawab pertanyaan Dewa tadi, Bis. Ya, silakan kepada saudara Roni, dipersilakan. Jadi kan UUD itu diganti dengan yang UUD 1945 dan kata lain dia tuh kembali ke yang awal yang semula yang pertama kali. Nah, hal itu dikarenakan sebagai akibat Dekrit Presiden 1959 sebagai akibat kegagalan konstituante dan upaya mengakhiri ketidakstabilan masa demokrasi liberal. Jadi alasan itulah yang membuat UUDS 1950 ini tidak dipakai lagi, kemudian diganti menjadi UUD 1945. Terima kasih, Bis. Ya, terima kasih Roni atas tanggapannya. Baiklah, kepada para peserta lain, apa mungkin ada pertanyaan? Bisa aku nanya, Bis? Silakan, saudara Ferian. Apa kelemahan dari UUDS 1950? Ya, Terima pertanyaan kasih. Ferian. Ya, terima kasih Ferian atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi dan menjawab pertanyaan Ferian? Baiklah, Fis. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ferian. Ya, silakan, saudara Kelvin. Secara singkat, kekurangan UUDS atau kelemahan UUDS yaitu satu, stabilitas politik terancam. Kedua, tidak terdapat partai yang menang secara mayoritas. Tiga, jatuh bangun kabinet yang singkat. Dan keempat atau terakhir, kebijakan pembangunan tidak jalan. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih saudara Kelvin atas jawabannya. Baiklah, kepada teman-teman, apa ada yang ingin menambahi tentang pemaparan UUDS 1950? Aku, Bis, nak nanya, Bis. Ya, Roni, dipersilakan. Jadi aku tuh yang di pasal 1 UUDS. Nah, itu tuh kalau nggak salah berbunyi Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sehingga jadi sampai di situ dia tuh ngomong RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, maksud aku dia tuh ngapa tidak langsung buat ini, Bis? Langsung buat yang benar-benar ditetap ke itu, nah nggak usah langsung dia ini kan ngomong menjadi undang-undang dasar sementara, berarti kan mereka tuh merencanakan bahwa itu tuh cuma sementara undang-undang tersebut dan di kemudian hari akan diganti menjadi undang-undang yang bersifat tetap. Nah, maksud aku kenapa nggak sekalian langsung dia tuh menetapkan undang-undang yang sekali jadi, nggak usah sementara terus nanti buat lagi yang baru, jadi seperti 2 kali kerja, Bis. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Terima kasih, Bis. Ya, terima kasih Roni atas pertanyaannya. Pada teman-teman yang ingin menanggapi maupun menjawab pertanyaan Roni, dipersilakan. Kepada teman-teman, ingin menjawab pertanyaan dari Roni. ya silakan Kelvin. Menurut pencarian saya, alasan kenapa
UUD 1950 ini bersifat sementara karena menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, namun konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembalinya berlakunya UUD 1945. Itu dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kelvin atas tanggapannya. Ya, saya rasa cukup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih saudara sekalian atas partisipasinya. Dan kata dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.